21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Queen, supaya di dalam Tuhan Yesus Queen dibenarkan oleh Allah. Happy Sunday. Dadah. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh. Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Pagi adik-adik, puji Tuhan ya, kita bisa kumpul kembali, kita bisa kebaktian online lagi. Nah, sebelum gitu adik-adik, kita akan memulai kebaktian. Kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Sikap doa yang baik ya, lipat tangan, tutup mata. Tidak ada yang boleh buka mata tuh, ada yang masih nih. Ayo, lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan, apa kami surga Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami akan memulai acara kebaktian online ini Tuhan. Jaga kami dari awal hingga akhir Tuhan. Ampuni dosa kami yang telah kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu. Kau sungguh dahsyat, heranlah dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Katakan amin ya. Adik-adik, sebelum kita memulai acara kebaktian pada hari ini, Kakak Hana ingin manggil teman-teman nih. Kita mulai dari mana dulu ya Kak Ivana? Batu Jajar. Batu Jajar. Siapa itu? Ada Biren. Ada Nail. Halo. Halo. Permata. Permata. Kevin. Sama Grace. Halo. Siapa lagi ya? Oh, Cimahi. Cimahi. Samuel. Ada Michael Ricardo. Ada Rico. Rico. Delano. 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 Terus siapa lagi ya? Yang di Puri. Siapa itu? Samuel Obaja. Iya. Kalau yang di Cimahi lagi nih, ada lagi. Ada bertiga itu loh. Kakak adik nih. Siapa coba? Ada Michael. Terus Matthew dan satu lagi siapa Kana? Malana. Halo. Wah. Siapa lagi nih? Ada lagi di Cimahi juga. Cimareme. Di mana itu ya? Ih, bukan. Bukan di mana? Haji Gopur. Haji Gopur. Ya. Siapa itu namanya? Queen. Halo Queen. Di Sangkuriang ada lagi loh. Evan. Satu lagi ada. Siapa ya? Siapa? Coba. Valen. Halo. Terus yang Masih banyak Cimahi. mana ya? Coba. Aduh, Kana lupa. El. Oh, pinter. Masih ada lagi ya. Coba ke Hana. Daerah-daerah sini ya. Ih, coba ke Hana Cimahi siapa ya? lagi coba. Kita tes. Marvelinda. Oh, iya siapa? Pinter. Kakaknya siapa sih namanya? Ah, lupa nih Kak Hana nih. Mila. Iya, betul sekali. Ya, masih hebat ingatan Kak Nah, Hana. Kakak Ana mau ngetes nih, Kakak Ivana. Yang dari Bandung nih. Siapa Gampang. nih? Coba. Ada Iten. Iya, halo Ita. Halo. Ada Icel, Cici. Ya. Ada Igen juga adanya. Ada Cici Icel ya. Siapa lagi nih? Ada adanya Iten. Siapa tuh? Aduh. Dev, halo Dev. Hai. Ada lagi Cihanjuang. Siapa itu namanya? Ada siapa coba? Ada Brandon. Hai, Ada Brenda. Swingly ya. Hai, Swingly.
Ada yang jauh. Coba Kak Hana siapa? Dari Hong Kong. Oh iya betul ya. Tahu namanya Siapa? lah. Samuel. Gampang banget ya. Betul semua. Halo semua. Igen juga udah dipanggil belum? Udah Igen udah. Udah ya, semuanya Pertama udah Igen dipanggil tadi. nih. Aduh, tapi kalau yang kita lupa Lupa. panggil namanya, yang dari Brebes ya. Halo semua yang di Brebes. Sehat semua ya. Ya. Anak-anak Tuhan sehat semua dalam lindungannya Tuhan ya. Amin. Nah, kita akan memuji nama Tuhan nih. Adik-adik siap ya? Siap. Kita memuji Tuhan pakai gerakannya, ikutin ya semuanya. Siap. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Beri persembahan kepada Tuhan, hanya yang terbaik yang kuberikan, seperti Habel yang mempersembahkan apa yang Tuhan inginkan. Ku beri persembahan kepada Tuhan, hanya yang terbaik yang kuberikan, seperti Habel yang mempersembahkan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan inginkan, itulah yang harus ku persembahkan. Hanya yang Tuhan inginkan, hanya yang Tuhan inginkan, itulah yang harus ku persembahkan. Ku beri persembahan kepada Tuhan, hanya yang terbaik yang kuberikan, seperti Habel yang mempersembahkan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan inginkan, itulah yang harus ku persembahkan. Hanya yang Tuhan inginkan,
kita udah muji Tuhan. Iya Kak. Oke, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan, tapi sebelum kita mau siapin hati kita, tangan kita, pikiran kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita mau menyembah Tuhan, meninggal Tuhan. Siapin hati adik-adik ya, kita mau lebih dalam masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senang-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senang-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kami sepanjang kami memuji Engkau. Memimpin kami boleh memberikan hati kami yang terbaik untuk Tuhan. Seperti Habel Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagimu Tuhan. Inilah Tuhan jiwa kami, pikiran kami Tuhan, hati kami persembahkan kepada Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin supaya kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan melakukan kami dalam
firman Tuhan. Kiranya apa yang hamba-Mu katakan boleh seturut dengan firman-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi semuanya adik-adik. Udah siap untuk dengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Udah ya? Sekarang semuanya harus duduk, diam, lipat tangan, siapkan hati, siapkan telinga untuk mendengar firman Tuhan. Oke, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau menghafal ayat hafalan kita dulu adik-adik. Kita mau sama-sama buka di dalam kitab Ibrani. Semuanya punya Alkitab kan? Dibuka Alkitabnya, yang udah bisa baca semuanya buka Alkitabnya di dalam Ibrani. Ibrani itu ada di perjanjian baru adik-adik. Dalam kitab Ibrani 9 ayat 22 bagian B. Semuanya dibuka ya. Sekarang kita mau baca sama-sama. Ibrani 9 ayat 22b. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22 bagian B. Dan sekarang kita mau hafal ya adik-adik. Alkitabnya diletakin dulu, disimpan dulu adik-adik. Kita mau hafalin ayat hafalan kita saat ini di dalam kitab Ibrani 9 ayat 22 bagian B. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22 bagian B. Sekali lagi kakak ulangi nih adik-adik. Ibrani 9 ayat 22b. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22 bagian B. Oke adik-adik, di sini dibilang bahwa kalau tidak ada penumpahan darah tidak ada pengampunan. Penumpahan darah apa sih maksudnya ya? Penumpahan itu artinya sama dengan tercurah loh adik-adik, atau sama juga dengan mengalir. Adik-adik pernah nggak menangis? Pernah menangis dong ya, karena waktu kita lahir juga kita sudah menangis. Tapi dulu kita tidak tahu ya adik-adik, waktu masih kecil, waktu baru lahir kita udah ada air mata atau belum ya. Tapi sekarang semua adik-adik pasti tahu kalau udah nangis pasti ada air mata tuh turun dari atas sampai ke bawah. Itu namanya mengalir adik-adik, dari mata ke bawah. Jadi begitu juga waktu Yesus mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita semua, darah Yesus itu mengalir dari kepala sampai ke bawah adik-adik untuk menyucikan dosa kita. Dan di situ juga dikatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Pengampunan apa ya adik-adik? Tahu dong, pengampunan dosa. Karena kita semua itu berdosa. Kita semua manusia itu berdosa adik-adik, dan kita butuh pengampunan daripada Tuhan. Dan di situ dikatakan bahwa, dan kita tahu bahwa pengampunan dosa itu terjadi hanya oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib adik-adik. Dan saat ini sebelum kita baca firman Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kakak mau ceritain sebuah ilustrasi. Di sini siapa yang tahu dengan permainan sepak bola? Pasti tahu semua dong. Sepak bola itu bisa kita tonton di TV, di YouTube, bisa kan adik-adik, atau secara langsung, atau adik-adik juga pernah main bola. Pernah dong ya, yang udah mulai besar, anak laki-laki sering suka main bola. Jadi kakak mau ceritain tentang ini. Ada seorang adik-adik yang bernama Adi. Dia suka main bola adik-adik. Jadi pas lagi main sepak bola, tiba-tiba bolanya itu kena tangannya adik-adik. Terus wasit bilang, semua sekarang siap untuk tendangan penalti. Adi tidak mau, dia tidak mau terima. Saya nggak mau, saya nggak sengaja kan kena itu. Tapi kan adik-adik itu udah peraturan dari samanya, orang-orang yang bersangkutan sudah membuat peraturan seperti itu. Kalau kena tangan harus tendangan penalti. Tapi Adi nggak mau adik-adik. Dia bilang itu peraturan konyol, peraturan yang nggak benar gitu ya adik-adik. Tahu nggak adik-adik, sekarang juga banyak manusia mengira bahwa pengampunan dosa itu bisa terjadi sesuai dengan apa yang mereka lakukan adik-adik. Padahal semua pengampunan itu terjadi oleh Tuhan. Tuhan udah mengatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan adik-adik. Tapi manusia mengira bahwa mereka dengan beribadah, mereka berbuat baik, bisa mengampuni dosa mereka. Tidak bisa adik-adik, karena kita dari awalnya sudah berdosa. Tapi ada satu orang manusia yang tidak berdosa, yaitu anak Allah. Karena dia sempurna dan tidak berdosa, yang bisa menyucikan dosa-dosa kita semua
umat manusia. Jadi darah Yesus itu sudah mengampuni dosa kita semua. Oke adik-adik, pengampunan itu adalah caranya Tuhan dan kerjanya Tuhan yang sudah dikerjakan bagi kita semua. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita kembali. Kita buka di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-16. Sekarang semuanya yang bisa baca firman Tuhan, Alkitabnya dibuka, kita baca di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Ini cerita tentang Kain dan Habel. Oke, sebelum kakak cerita tentang Kain dan Habel, kakak mau bertanya dulu nih. Hari Minggu kemarin kita dengarkan firman Tuhan tentang siapa? Oh, masih ingat kan tentang Adam dan Hawa, orang yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden. Tapi kita ingatkan bahwa mereka tidak menaati firman Tuhan, mereka tidak mau menaati apa yang menjadi perintah Tuhan adik-adik, sehingga mereka melakukan pelanggaran terhadap Tuhan. Mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan dan mereka menjadi orang yang berdosa. Padahal Tuhan sudah bilang kalau kamu makan akan mati adik-adik, karena saat kita melanggar peraturan Tuhan kita sudah berdosa. Waktu itu Adam dan Hawa diusir oleh Tuhan. Masih ingat kan? Kita nonton videonya kemarin bahwa Tuhan sudah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden dan sudah ditutup dan gak boleh lagi masuk ke sana adik-adik. Tapi setelah mereka keluar dari sana, adik-adik, Adam dan Hawa itu mempunyai seorang anak yang bernama Kain. Kain ini adalah anak pertama dari Adam dan Hawa. Itu pertama kalinya mereka melihat bayi manusia adik-adik. Dan yang kedua juga yaitu Habel, adik dari Kain. Ya adik-adik, jadi Adam dan Hawa mempunyai anak dua orang yang bernama Kain dan Habel. Jadi mereka ini diajarin oleh orang tuanya. Mereka dulu belum sekolah ya adik-adik, kayak kita sekarang sudah bisa belajar ke sekolah, diajar oleh guru. Tapi mereka pada saat itu hanya diajari oleh orang tuanya, yaitu Adam dan Hawa. Pada saat itu di sana, waktu mereka sudah mulai besar, mereka pasti sudah tahu, bertanya-tanya dalam hatinya kenapa orang tuanya selalu mengorbankan binatang, ataupun kenapa ayahnya mengorbankan binatang sebagai persembahan adik-adik. Dan pada saat udah gede, mereka juga membuat persembahan adik-adik, sama-sama mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Dan pada saat itu, Kain ini adalah seorang petani adik-adik yang suka bercocok tanam, suka nanam sayur, buah-buahan, banyak yang ditanami oleh Kain. Tapi berbeda dengan adiknya. Adiknya adalah seorang gembala adik-adik, seorang yang berternak, yang memelihara banyak ya adik-adik. Bisa ada kambing, ada domba, dan masih banyak lagi yang dipelihara oleh Habel. Jadi pada saat itu mereka sama-sama mempersembahkan kepada Tuhan apa yang menjadi persembahan mereka. Kain membawa semua yang dihasilkan adik-adik, ada sayur, ada berbagai macam-macam tumbuhan yang dihasilkan dari tanah. Tetapi Habel membawa ternaknya, dombanya, dia ambil ternaknya yang gemuk, dia ambil yang banyak lemaknya, yang gemuk ya adik-adik. Tahu kan yang gemuk? Ada yang gemuk nggak adik-adik? Oke ya adik-adik, jadi mempersembahkan korban yaitu domba yang dipersembahkan oleh Tuhan, oleh Habel. Jadi adik-adik pada saat itu waktu mempersembahkan itu adik-adik, persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan atau tidak diterima Tuhan, tapi persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Adik-adik, kenapa ya kok persembahan Kain tidak diterima tapi persembahan Habel diterima adik-adik? Tahu nggak kenapa? Karena Kain itu mempersembahkan tidak sesuai dengan aturannya Tuhan. Kan Tuhan bilang bahwa pengampunan itu melalui penumpahan darah adik-adik. Tapi Kain mempersembahkan sayur-sayuran. Di dalam sayur-sayuran, di dalam buah-buahan tidak ada darah kan adik-adik. Tapi pada saat itu Kain memakai caranya sendiri adik-adik untuk mempersembahkan pengampunan dosa kepada Tuhan. Tapi Habel tahu mengikuti aturan yang dilakukan oleh ayah dan ibunya. Dia mengikutinya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan, sehingga persembahannya itu berkenan di hadapan Tuhan adik-adik. Jadi pada saat Kain tahu bahwa persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, tapi persembahan adiknya diterima oleh Tuhan, Kain marah adik-adik. Dia iri kepada adiknya. Kok persembahannya diterima, persembahan saya tidak diterima? Dia marah adik-adik dalam hatinya.
dia benci sama adiknya, dia mau melakukan hal-hal yang buruk kepada adiknya. Dan pada saat itu Tuhan berbicara kepada Kain, Kain, mengapa wajahmu muram? Kan kalau orang yang lagi panas hati adik-adik wajahnya juga kelihatan. Wah, mukanya kerok. Pernah nggak adik-adik? Pasti pernah dong. Kakak aja pernah loh. Kalau kakak lagi marah sama orang, kakak juga pernah iri sama orang adik-adik. Pasti kakak nggak suka lihatnya dan wajahnya itu pasti nggak senyum lagi lihat orangnya adik-adik. Begitu juga Kain pada saat itu. Tapi Tuhan bilang, kenapa wajahmu muram, Kain? Hati-hati, iblis sudah mengintip di depan pintu adik-adik. Jadi saat kita marah sama orang adik-adik, kita pasti akan cenderung untuk berbuat dosa karena iblis mau kita berdosa terus. Iblis mau supaya kita melakukan hal-hal yang tidak baik, yang membuat kita jauh daripada Tuhan adik-adik. Tapi pada saat itu Kain tidak mendengarkan Tuhan adik-adik, dia malah pergi dan mengajak adiknya Habel ke padang. Saat itu Kain bilang, ayo kita ke sana dulu, gitu, ke padang dulu. Dan pada saat itu waktu Habel ikut ke sana, pas di padang, tiba-tiba Kain itu membunuh Habel adik-adik. Di sana dia membunuh adiknya Habel sehingga darahnya mengalir ke tanah adik-adik. Dan pada saat itu Tuhan bertanya kepada Kain adik-adik, Kain, di manakah adikmu? Tahu nggak apa jawaban Kain adik-adik? Malah dia bilang, saya tidak tahu apakah aku harus jaga adik aku. Dia tidak mau mengakuinya adik-adik. Dia udah berdosa tapi tidak mau mengakuinya kepada Tuhan. Padahal kita tahu ya adik-adik, kalau kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, Tuhan pasti ampuni dosa kita. Tapi ini tidak mau. Dia tidak mau, dia malah berbohong. Saya tidak tahu, dia bilang. Padahal dia tahu apa yang sudah dia lakukan kepada adiknya adik-adik. Dan Tuhan bilang, darah adikmu itu berteriak kepadaku, terkutuklah tanah ini dan tidak ada lagi yang bisa tumbuh di sini. Kamu tidak bisa lagi di sini karena tidak akan ada yang hidup di sini. Seperti itu ya adik-adik. Pada saat itu Kain malah bilang, wah ini hukumannya terlalu berat bagi aku, ini nggak bisa aku tanggung. Nanti kalau aku pergi ke sana, nanti aku dibunuh orang. Tapi Tuhan bilang adik-adik, itu kebaikan Tuhan ya adik-adik. Tuhan bilang, aku akan melindungimu. Kalau aku akan memberi tanda bagimu. Kalau ada yang membunuh engkau, akan dibalaskan 7 kali lipat. Itu kebaikan Tuhan ya adik-adik. Meskipun kita sudah berdosa, kasih Tuhan itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Karena terus ada pengampunan bagi Tuhan adik-adik. Jadi kalau adik-adik berdosa, sampai sekarang juga Tuhan masih sayang sama kakak dan sama adik-adik juga. Pada saat itu adik-adik, Kain pergi dari hadapan Tuhan. Dia pergi, dia tidak mau mengakui dosanya, bahkan tidak mau minta ampun sama Tuhan ya adik-adik. Itulah ya, makanya kita sebagai manusia adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik kepada kita. Dan kita tahu bahwa pengampunan dosa itu sudah dilakukan oleh Tuhan terhadap kita. Kita harus ingat ya adik-adik bahwa pengampunan itu terjadi oleh karena kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dan pada saat itu juga bahkan Yesus itu tidak mati selama-lamanya. Adik-adik ingat kan bahwa Yesus itu juga bangkit pada hari yang ketiga. Bahwa dia bangkit, sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan dosa, dan semua kita sudah disucikan, sudah diselamatkan. Dosa kita sudah diangkat oleh Tuhan dan kita menjadi selamat hanya karena darah Yesus. Tapi kalau adik-adik dan kakak mau percaya kepada Tuhan, karena saat kita percaya bahwa dosa kita diampuni, maka kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Oke adik-adik, itu saja yang bisa kakak sampaikan pada saat ini. Adik-adik semuanya harus berterima kasih kepada Tuhan. Kita semuanya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat baik kepada kita. Oke, sekarang siapkan hati kita mau berdoa. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa dosa kami boleh dihapuskan oleh Engkau Tuhan. Dan pada saat ini juga kami mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang belum bisa mengikuti, bahkan teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang begitu ajaib, yang sanggup menyembuhkan semuanya penyakit. Bahkan kembalikan kami Tuhan, bersama-sama boleh terus Tuhan beribadah, mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh hidup Tuhan, untuk terus hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.